Cinta dan kasih sayang bukanlah sebuah hal yang berdosa. Tidak boleh diungkapkan, tidak boleh ditunjukkan, harus disembunyikan. Tidak. Tapi justru harus ditunjukkan, harus disebarkan agar cinta kasih dapat terasa di bumi yang Tuhan ciptakan. Namun, jika sudah berbalut nafsu, sudah bertopengkan nafsu, tentu saja ini akan berbahaya untuk Anda secara pribadi maupun kehidupan profesional Anda. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan siap ya untuk menerima insight-insight di pagi hari ini. Dan tentu saja saya Tasya Rustama akan temani bersama dengan narasumber kami, motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Yeay, Pak Arfan, semoga juga di kesempatan kali ini topiknya lumayan mungkin menyentil beberapa orang begitu ya. Karena beberapa waktu lalu juga sempat dibahas nih di Koran Kompas, bahkan satu halaman full. Nah ini kan berarti sebuah hal yang mungkin diam-diam itu terasa, tapi ada kayak rahasia umum begitu kan ya Pak Arfan. Namun sebelum kita bahas topik perihal selingkuh di tempat kerja, mengapa dosanya double, izin dibahas dulu mungkin untuk lagu yang tadi diputarkan. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Kenapa kita angkat topik ini? Jadi topiknya hari ini selingkuh di tempat kerja. Kenapa dosanya double? Gitu ya. Akhirnya mungkin ada yang bertanya, kok tahu-tahu Smart Happiness mengangkat topik ini? Emang ada masalah apa ya gitu? Ini terinspirasi oleh konser Coldplay. Yes. Minggu lalu ya, konser Coldplay di Boston, Amerika Serikat, yang secara tidak sengaja membuka sebuah skandal besar ternyata. Jadi dalam konser Coldplay itu, Chris Martin itu dia pakai istilahnya itu apa? Kiss cam gitu ya, jadi dia itu selalu mencari orang-orang gitu ya, kemudian dia dikamerain, ditampilkan di layar besar gitu ya, dan ternyata nggak sengaja gitu ketangkep ada dua orang yang sedang bermesraan gitu, dan kemudian yang terjadi adalah orang itu langsung awkward, langsung panik gitu ya, sehingga yang laki-laki langsung ngumpet di bawah meja, yang perempuan langsung berbalik badan gitu dan menutup mukanya gitu, menutup wajahnya gitu. Dan itu Chris Martin kan kemudian melihat adegan seperti itu, kemudian dia secara ringan saja dia nyeletuk gitu. Dia bilang begini, oh ini orang nih pasti sedang selingkuh nih, dia bilang gitu. Dia bukan selingkuh, dia ini adalah orang yang sangat pemalu gitu kan. Dia itu saya kira sebuah komentar yang biasa saja gitu ya, ketika kok ada orang disorot kamera, tiba-tiba yang laki-laki langsung panik dan masuk ke bawah meja, yang perempuan langsung menutup wajah dan berbalik badan gitu. Padahal sebelum dua orang ini disorot, ada banyak orang-orang lain yang juga disorot ya dengan kiss cam ini, dan kemudian malah tertawa-tawa, malah ada yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Chris Martin dan sebagainya gitu. Jadi orang malah happy gitu ketika dia disorot, disaksikan di layar lebar oleh banyak orang. Mereka merasa justru happy, mereka merasa pingin tampil gitu. Tapi kok orang ini berbeda. Jadi memang respon dari Chris Martin menurut saya sangat wajar saja gitu. Dia bilang, ini orang nih kalau nggak selingkuh nih pasti orangnya sangat pemalu nih, gitu ya. Dan ternyata benar. Akhirnya ketahuan gitu bahwa orang ini karena responnya yang sangat awkward, responnya yang sangat tidak biasa gitu. Akhirnya orang mencari tahu siapa sih ini. Dan akhirnya ketahuan bahwa orang ini yang pria itu namanya Andy Byron. Dia adalah CEO dari perusahaan teknologi bernama Astronomer. Kemudian teman mesranya itu namanya Christine Cabot. Dan Christine Cabot itu ternyata juga adalah direktur SDM di perusahaan yang sama gitu. Nah ini kan akhirnya jadi heboh sedunia gitu, dan selama seminggu ini setiap hari saya menyaksikan banyak sekali video-video parodi gitu ya, mulai dari video benerannya, video parodi di Instagram, di TikTok, dan macam-macam gitu yang menggambarkan mengenai Andy Byron dan Christine Cabot ini gitu dalam posisi yang macam-macam gitu, yang sangat panik dan sebagainya gitu. Jadi ini akhirnya menjadi bahan olok-olokan dunia gitu, dan memang nggak lama setelah itu Andy juga mengundurkan diri sebagai CEO.
Christine juga mengundurkan diri sebagai kepala SDM di perusahaan astronomer itu, dan karirnya hancur gitu ya. Jadi ini betul-betul setelah ada ini maka Andy Byron ini kehilangan banyak hal gitu ya, mulai dari karir, reputasi pribadinya hancur, kemudian karirnya hancur, kemudian dia juga kehilangan istri, kehilangan anak karena mereka semuanya minta cerai, kemudian dia minta belum lagi harta gono gini, wah habis semua deh pokoknya gitu ya. Jadi ini emang satu hal yang menurut saya sangat menarik gitu dibahas dalam Smart Happiness kali ini. Dan tadi lagu yang kita tampilkan itu sebagai lagu pembuka saja, judulnya adalah Secret Love Song, Jason Derulo, yang sudah ditonton di YouTube lebih dari 582 juta viewer di YouTube. Jadi saya kira banyak orang yang sudah sangat familiar dengan lagu ini, termasuk Tasya di konser. Nikmati lagu ini gitu ya. Tapi sebetulnya ya yang disampaikan oleh lagu ini adalah mengenai cinta yang rahasia gitu. Jadi hubungan cinta yang terlarang gitu, sehingga memang terpaksa harus dirahasiakan karena mereka tidak bisa menunjukkan kemesraannya di depan publik. Padahal sebetulnya kalau kita bicara mengenai cinta itu sendiri, cinta itu adalah sesuatu yang indah, cinta adalah sesuatu yang suci, karena itu justru harusnya ditampilkan gitu sebagai sesuatu yang membuat orang itu bahagia gitu dan bisa mencapai puncak kebahagiaan kalau kita saling mencintai, kan begitu. Tapi kalau hubungan cinta kemudian dirahasiakan, diam-diam, itu pasti ada sesuatu di balik itu gitu. Nah, itu yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Jason Derulo dalam lagu Secret Love Song ini gitu. Kalau kita coba lihat ya beberapa syairnya, dia mengatakan we keep behind closed doors. Kita terus bersembunyi di balik pintu yang tertutup. Nah, gitu ya. And every time I see you, I die a little more. Setiap aku melihatmu, aku seperti mati. Stolen moments that we steal as the curtain falls. Momen-momen yang kita curi dengan tirai tertutup. Nah, itu tuh. It will never be enough. Itu tidak akan pernah cukup. It obvious you are meant to me. Sudah jelas kamu berarti untukku. Every piece of you is just fits perfectly. Setiap bagian dari dirimu benar-benar sempurna. Ya. Every second, every thought, I'm in so deep. Setiap detik, setiap pikiran aku tenggelam begitu dalam. But I'll never show it on my face. Nah ini, karena dia adalah cinta terlarang, maka I'll never show it on my face. Aku tidak pernah menunjukkannya di wajahku. Nah itu dari Jason Derulo. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Dan ini menjadi perbincangan yang menarik begitu ya, karena hot banget ini. Karena benar-benar sosial media sedang dipenuhi oleh meme dari mereka berdua begitu ya. Nah, ini juga mungkin menjadi pandangan kita bersama begitu, Smart Listeners. Bagaimana ternyata di tempat kerja tuh mudah banget loh terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kenapa itu bisa terjadi dan apa solusinya begitu agar kita bisa terhindar dari ini semua. Izin untuk dibahas di perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Namun kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami Smart Listeners dalam Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dan masih membahas perihal selingkuh di tempat kerja, mengapa dosanya double. Di kesempatan kali ini kami mengundang Anda untuk ikut berkomentar begitu ya di 0812 11 12 959 atau boleh bergabung di live chat Radio Smart FM. Anda ingin bertanya? Boleh. Berkomentar juga boleh atau menjawab pertanyaan dari saya. Saya punya teka-teki Smart Listeners. Apa sesuatu yang kalau Anda tahu itu tidak ada, tapi kalau Anda tidak tahu sesuatu itu ada? Apa sesuatu yang kalau Anda tahu sesuatu itu tidak ada, tapi kalau Anda tidak tahu sesuatu itu ada? Apa itu? Jawab ya Smart Listeners. Sekali lagi 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Baik Pak Arfan, selingkuh di tempat kerja, mengapa dosanya double? Ini kan kenapa ya kok begitu gitu? Kenapa akhirnya hal ini bisa terjadi walaupun kita tahu namanya perselingkuhan itu bisa terjadi di mana saja, nggak cuma di tempat kerja begitu ya Pak Arfan. Silakan untuk sebagai awalan, silakan Pak Arfan. Ya, kenapa terjadi perselingkuhan? Dan hari ini kita bukan membahas perselingkuhan sebenarnya ya, tapi kita membahas perselingkuhan di tempat kerja.
Ya, dan secara umum saya pasti teman-teman sudah tahu, sudah paham dalam ajaran apapun, dalam ajaran agama apapun, yang namanya selingkuh itu dosa. Yang namanya selingkuh itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar karena dia mengkhianati kepercayaan, mengkhianati komitmen, dan mengkhianati perjanjian sakral yang sudah kita ucapkan bukan hanya di hadapan pasangan kita, tetapi di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menikah itu terjadi sebuah ijab kabul ya. Sebetulnya itu bukan hanya antara dua orang, bukan hanya antara dua orang yang menikah, pria dan wanita, tetapi hubungan yang tercipta adalah hubungan segitiga. Hubungan segitiga itu maksudnya apa? Ya ada pengantin pria, pengantin wanita, dan ada Tuhan di sana gitu. Sehingga itu adalah sebuah perjanjian yang sakral, perjanjian yang sangat suci gitu. Itu yang namanya pernikahan. Dan ketika seseorang itu selingkuh, maka dia sudah melanggar komitmen, melanggar kepercayaan, dan yang paling penting adalah melanggar perjanjian yang suci, perjanjian yang sakral yang sudah dia ucapkan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi hari ini kita tidak membahas itu, gitu. Itu cuman background saja, gitu. Cuman basic understanding saja, gitu. Yang akan kita bahas hari ini adalah perselingkuhan di tempat kerja. Karena menurut saya, perselingkuhan di tempat kerja itu dosanya double dan jauh lebih besar daripada perselingkuhan yang bukan di tempat kerja. Nah ini kita harus bedakan ini, karena banyak orang yang nggak bisa membedakan gitu, yang hanya mengatakan ya udah selingkuh ya sama aja, selingkuh ya dosa. Bukan. Ya, selingkuh di tempat kerja itu dosanya berlipat-lipat, dosanya jauh lebih besar daripada selingkuh yang bukan di tempat kerja gitu. Nanti kita akan bahas topik ini kan, dan ini akan membuat kita nanti menyadari sesuatu yang mungkin selama ini kita nggak pernah sadari gitu. Nah, tetapi sebelum masuk ke sana, pertanyaan Tasya juga tadi menarik ya. Kenapa terjadi perselingkuhan di tempat kerja? Minimal ada 3 faktor yang membuat terjadinya perselingkuhan. Yang pertama adalah ada kedekatan fisik gitu. Ya, ada kedekatan fisik karena kan di tempat kerja itu ketemu setiap hari gitu. Ketemunya juga dalam kondisi yang terbaik ya, pagi-pagi masih segar gitu ya, masih wangi gitu ya. Jadi itu pasti akan menimbulkan intensitas interaksi yang cukup tinggi gitu. Kan kita kalau datang ke tempat kerja kan selalu menampilkan diri dalam kondisi yang terbaik kan pasti kan gitu ya. Jadi sebetulnya itu bukan kondisi kita yang sebenarnya loh, karena kita nggak seperti itu selama 24 jam kan, tapi itulah kondisi terbaik sehingga ya kelihatan orang itu ya cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren-keren gitu kalau di tempat kerja gitu ya. Ini ada kedekatan fisik yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah bekerja bersama-sama selama kurun waktu tertentu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, maka sudah ada rasa saling memahami antara orang-orang yang bekerja sama. Kenapa ada rasa saling memahami? Karena mereka menghadapi tantangan yang sama, menghadapi tekanan yang sama, pressure yang sama, menghadapi masalah-masalah yang kurang lebih sama gitu. Sehingga mereka merasa, oh kok kayaknya kita saling memahami ya, kok kayaknya kita bukan hanya dekat secara fisik, tapi dekat secara emosional gitu, dekat secara psikologis gitu. Nah yang ketiga, jangan salah, di tempat kerja itu selalu ada yang namanya ketimpangan kekuasaan gitu. Kenapa terjadi ketimpangan kekuasaan? Karena ada relasi yang tidak setara. Jadi di tempat kerja itu selalu ada relasi antara atasan dan bawahan gitu. Dan karena relasinya tidak setara, maka ada kemungkinan gitu bahwa atasan bisa dalam tanda petik memaksakan terjadinya sebuah hubungan emosional kepada bawahannya, dan bawahannya juga dalam tanda petik juga terpaksa melakukannya karena dia ingin punya karir yang cemerlang di tempat tersebut gitu, di perusahaan itu gitu. Jadi itu tidak bisa dihindari gitu. Yang namanya atasan, dia punya kekuasaan, dan kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, apalagi dalam kasus asmara gitu, bahwa dia saya punya anak buah cantik, saya punya sekretaris cantik, kemudian dia bisa langsung maupun tidak langsung memanfaatkan kekuasaannya dengan taruhan karir dari anak buahnya gitu, sehingga akhirnya terjadilah hubungan yang sebetulnya berada dalam posisi tidak harus suka sama suka gitu, tapi bisa jadi suka dan sedikit terpaksa gitu karena ada relasi yang tidak setara ini dalam kekuasaan gitu. Nah itu 3 hal itu yang seringkali membuat terjadinya perselingkuhan di tempat kerja. Jadi kedekatan fisik, kemudian rasa saling memahami, ya kedekatan secara emosional, psikologis, kemudian ada ketimpangan kekuasaan. Gitu Tasya. Oke, baik. Ada beberapa orang yang mengatakan begini Pak Arfan, kalau misalnya menjalani hubungan yang biasa-biasa aja rasanya nggak menantang.
Makanya mau sesuatu yang menantang dalam tanda kutip hingga akhirnya melakukan perselingkuhan di tempat kerja. Apakah itu juga salah satu hal yang dibenarkan begitu ya Pak Arfan? Emang iya beneran bisa seperti itu karena merasa tidak menantang begitu kan? Di dalam hidupnya tenang-tenang aja, nggak ada tantangan hingga mencari tantangan baru. Tapi dalam hal seperti itu, menurut Pak Arfan seperti apa? Ya udah pasti salah ya. Jadi ya memang manusia itu kan selalu mencari kebahagiaan gitu ya. Inti dari manusia itu kan sebenarnya kita itu selalu menghindari kesakitan. Ini dikatakan oleh Sigmund Freud ya, seorang psikoanalis yang terkenal ya. Dia mengatakan bahwa yang namanya manusia itu kan selalu menghindari kesakitan dan selalu mencari kesenangan gitu. Nah, kesenangan-kesenangan itu seringkali muncul dalam bentuk kalau di tempat kerja ya hal-hal semacam ini gitu. Yang namanya perselingkuhan itu adalah salah satu bentuk kesenangan gitu. Dan sayangnya orang seringkali tidak bisa membedakan gitu antara yang namanya kesenangan dengan kebahagiaan gitu. Kan pada prinsipnya kan setiap orang kan yang dicari sebetulnya bukan kesenangan gitu, tapi kebahagiaan gitu. Kenapa begitu? Karena kalau Freud tadi mengatakan orang itu mencari kesenangan, kesenangan itu sering ujungnya bukan kebahagiaan gitu. Gitu. Ujung dari kesenangan itu ya seperti yang dialami oleh Andy Byron dan Christine Cabot ini, ujungnya adalah kehancuran gitu. Ujung dari sebuah kesenangan adalah kehancuran. Ujung dari sebuah kesenangan adalah hilangnya reputasi, hilangnya kepercayaan publik, hancurnya sebuah rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun. Ya, mahal sekali gitu. Nah pertanyaannya, sebetulnya orang mengejar kesenangan apa enggak? Mengejar kebahagiaan sebetulnya jawabannya. Orang mengejar kebahagiaan gitu. Karena kalau kebahagiaan itu dia tidak akan menghasilkan efek-efek side effect semacam ini gitu, tapi dia akan menghasilkan sebuah hidup yang bahagia, hidup yang fulfill, hidup yang penuh, hidup yang bermakna, yang meaningful gitu. Nah, tetapi kenapa orang kok mengejar kesenangan gitu? Karena dia rancu. Dia rancu. Sebetulnya yang dia kejar itu bukan kesenangan, tapi kebahagiaan gitu. Dan yang ada di mata dia itu adalah kesenangan yang menyamar sebagai kebahagiaan gitu. Jadi bagi Andy Byron mungkin dia sudah punya istri yang cantik loh sebenarnya gitu. Bahkan menurut saya lebih cantik daripada Cabot ini ya. Tetapi memang dari pengalaman kita melihat kasus-kasus orang yang selingkuh itu, selalu itu selingkuhannya itu seringkali kalah cantik dari istrinya loh. Dan itu sangat aneh gitu. Ya, sangat aneh gitu. Selingkuhannya itu seringkali jauh di bawah istrinya gitu. Ya. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa begitu ya gitu. Nah, seringkali adalah karena orang sebetulnya menyukai hal-hal yang tak terduga gitu, hal-hal yang bersifat kesenangan, pleasure dan sebagainya gitu, dan menyangka bahwa yang dia lakukan ini ujungnya adalah kehancuran, kemudian dia akan melakukan itu nggak mungkin gitu. Ya, jadi saya kira itu ya, ada sebuah kerancuan dalam pikiran kita mengenai yang namanya kesenangan dan kebahagiaan. Nah, justru talk show seperti ini yang kita lakukan ini adalah edukasi pertama kepada diri sendiri dulu ya gitu ya, kepada masyarakat, kepada semua pendengar Smart FM bahwa tugas kita yang paling penting dalam hidup ini adalah membedakan kesenangan dengan kebahagiaan. Ketika kita nggak bisa membedakan, maka kita akan hancur, Tasya. Akan hancur ketika kita nggak bisa membedakan ini kesenangan apa kebahagiaan ya. Karena efek pertamanya seringkali sama. Antara kesenangan dan kebahagiaan itu, antara pleasure dan happiness itu, bentuk awalnya itu kelihatannya sama gitu. Tapi yang berbeda bentuk akhirnya. Nah karena kita tidak berpikir panjang, kita terpedaya oleh bentuk awalnya. Kita pikir ini kebahagiaan gitu. Dan saya yakin Andy Byron, Christine Cabot mengejar kebahagiaan. Sebagaimana halnya kita semua mengejar kebahagiaan. Tapi yang dia lihat di depan mata itu dia pikir kebahagiaan. Karena bentuknya seringkali sama antara kesenangan dengan kebahagiaan di depannya. Tapi nanti di akhir cerita dua-duanya itu totally different. Berbedanya sangat jauh gitu, Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Masih membahas mengenai selingkuh di tempat kerja. Mengapa dosanya double? Izin di sesi selanjutnya mungkin di highlight begitu ya Pak Arfan. Kok dosanya bisa double gitu di tempat kerja? Kenapa ini gitu kan? Kita jeda dulu, tetap bersama kami.